Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi. Sarapan Rohani Pagi, Jumat 4 Juni 2021. Bapak Ibu, sebelum kita akan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami Tuhan karena kasih-Mu, kuasa-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam tidur kami Engkau telah menyelimuti kami, Engkau telah menjaga dan melindungi kami Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami segar bukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulai kehidupan kami Tuhan. Kami akan menjalaninya. Kami mohon Roh yang Kudus memimpin dan menuntun kami agar kami dapat menjalani hari ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan menjalaninya, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami, agar Roh yang Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kuduskanlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Efesus 1 ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diberi tema yang kudus. Bapak Ibu, hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat sesungguhnya adalah kehendak Tuhan bagi setiap manusia. Sebab Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Tuhan adalah kudus, maka Ia pun menghendaki manusia kudus seperti dirinya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Karena Tuhan adalah kudus, maka Ia tidak dapat menyatu dengan ketidakkudusan dan segala bentuk kecemaran. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita pun tidak dapat menyatu dengan Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Maka dari itu, kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Apabila kita ingin melihat dan mengalami kehadirat Tuhan, hanya ada satu syaratnya, yaitu hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu, salah satu definisi kata kudus adalah berada dalam kemurnian. Bahasa Ibrani-nya adalah kados, yang berarti naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup dan berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Hidup kudus berarti pula hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayatnya ke-16. Bait Tuhan merupakan suatu tempat yang kudus di mana hadirat Tuhan akan hadir di dalamnya. Untuk itulah kita harus memelihara tubuh kita agar selalu bersih dan terbebas dari segala bentuk kenajisan dan kecemaran. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dengan pertolongan Roh Kudus saja kita beroleh kekuatan untuk meninggalkan perbuatan daging. Kudus dan kemurnian hidup tidak akan pernah bisa dicapai jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus.
Maka dari itu kita harus selalu berpegang teguh dan kita harus selalu mengandalkan kekuatan kita hanya dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Bapak Ibu, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Imamat 20 ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kudus adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah kita senantiasa dipimpin, dituntut oleh Roh Kudus agar kita memiliki hidup kudus. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini menjadi dasar dan landasan bagi kehidupan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Tuhan, firman Tuhan yang dapat kami pelajari, yang dapat kami renungkan adalah kekudusan-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu dapat mengikuti kekudusan-Mu Tuhan. Urapilah kami dan pimpinlah kami agar kami senantiasa dapat menjalani kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulai kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.